Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 fakta penyebab SSCSN P3K tahun 2022 belum dibuka. Nah, di sini dikutip dari jpnn.com, yaitu BKN belak-belakan P1 silakan fokus ke keempat. Di sini dijelaskan teman-teman bahwa ada 6 fakta penyebab SSCSN P3K tahun 2022 belum dibuka. Nah, Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCSN yang merupakan situs resmi yang dikelola BKN sebagai pintu pendaftaran seleksi P3K 2022 hingga hari ini Rabu 26 Oktober masih belum bisa diakses. Padahal kalau misalkan menurut kabar yang beredar itu pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 yaitu dimulai tanggal 25 Oktober tahun 2022. Kabar tersebut juga merujuk surat nomor 7302 garing B garing GT titik 01.03 garing 2022 tertanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani pelaksana tugas atau PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Nah, di sini juga dijelaskan BKN punya sejumlah alasan mengapa pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini belum bisa dimulai di tanggal 25 Oktober 2022 kemarin. Yang pertama itu yaitu BKN khawatir honorer lulus PG P3K 2021 itu protes. Yang mana Kepala BKN Bima Haryawabisana itu terang-terangan mengaku belum serg dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran pelamar prioritas 1 atau P1 berbarengan dengan P2 atau P3 dan pelamar umum. P1 ialah guru lulus passing grade atau PG seleksi P3K tahun 2021 yang jumlahnya 193.954 orang. Kemudian untuk P2 ialah guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K tahun 2021 maupun tidak lulus passing grade atau PG. Kemudian yang P3 yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Terdaftar di Dapodik, kemudian belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG. Adapun P4 ialah pelamar umum seleksi P3K tahun 2022. Nah, di sini Bima Harya khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu menimbulkan gelombang protes dari guru lulus PG tahun 2021. Bima mengatakan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka. Baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Dia juga menyampaikan jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bimas. Seusai penandatanganan kerja bersama BKN dengan Universitas terbuka di Gedung Kualitas Pondok Cabe Tangerang Selatan. Dia juga menyampaikan, saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulus PG tegasnya. Nah, yang kedua itu yaitu banyak Pemda tidak tahu posisi Dapodik. Bima Haria juga menyampaikan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikut sertakan bersama-sama dengan guru lulus passing grade. Bima menilai langkah kebijakan
bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya sebab mereka sudah 2 kali ikut tes P3K. Nah, yang ketiga itu yaitu berbahaya SSCSN dibuka, data P2 dan P3 belum siap. Nah, Bima juga menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSCSN P3K tahun 2022. Sebelum hal krusial itu diselesaikan, Bima Haria Wabisana juga belum memastikan kapan pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 dibuka. Kalau dipaksakan dibuka tanggal 25 dan kemudian saya buka SSCSN sementara datanya P2 dan P3 belum siap, apa enggak berbahaya tuh, kata Bima Haria. Bima belak-belakan menyebutkan data baru diserahkan Kemendikbudristek ke BKN adalah data guru lulus passing grade atau P1. Adapun untuk data guru honorer 2 yang belum ikut tes P3K tahun 2021 maupun tidak lulus passing grade P2 ataupun begitu juga dengan data P3, Bima mengatakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Kalau dipaksakan dibuka, lantas banyak yang enggak dapat formasi bagaimana karena datanya belum lengkap. Bagaimana? Apakah enggak mengundang protes lagi, ujarnya. Kemudian yaitu yang keempat, bereskan dulu NIP P3K dari P1. Bima Haria menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru lulus passing grade dahulu, ingin membereskan NIP P3K guru P1 dibereskan terlebih dahulu. Setelah diketahui ada sisa formasi, baru pendaftaran untuk P2 dibuka. Begitu juga ketika ada formasi sisa, P3 masuk. Jika ada sisa lagi, pelamar umum diberikan kesempatan. Nah, prinsipnya dibuat bertahap agar yang berhak tetap menerima haknya, tegasnya. Sekedar catatan, Bima Haria pernah menduduki jabatan Wakil Kepala BKN pada 2013 hingga 2015, lantas dilantik menjadi Kepala BKN sampai 2021. Nah, selepas menjadi Kepala BKN pada 16 Juli tahun 2021, Bima Haria berpindah ke jabatan fungsional ahli utama di BKN sebagai analis kebijakan utama dan sekaligus diangkat sebagai pelaksana tugas PLT Kepala BKN sampai dengan sekarang. Bima yang sudah lama berkarir di BKN itu tentunya sudah paham detail proses seleksi ASN dengan beragam kerumitan dan potensi persoalan yang bakal muncul. Nah, kemudian yang kelima itu ada data nakes susulan. Nah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suherman juga mengungkapkan sejumlah masalah yang menjadi kendala pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 belum bisa dibuka 25 Oktober. Contohnya yaitu formasi nakes. Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022 sudah terbit pada 20 Oktober. Namun Kemenkes baru mengusulkan lagi data nakes yang bekerja di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Kalau data nakes di Kemenhan baru dimasukkan Kemenkes tanggal 20 Oktober. Prosesnya bakal lama lagi, ujarnya. Kemudian yang terakhir yaitu sejumlah instansi mengundurkan diri. Nah, Suherman mengatakan sejak Selasa 25 Oktober, API Service Kemendikbudristek sudah selesai di server development. Setelah itu dicoba di server production yang akan digunakan untuk pendaftaran, namun muncul masalah baru, yakni soal formasi. Pasalnya ada formasi yang kosong lantaran sejumlah instansi mengundurkan diri, membatalkan membuka formasi tertentu pada seleksi P3K tahun 2022.
Kemudian kepada JPNN, Rabu Suherman menegaskan BKN tidak bisa membuka SSCSN tetapi formasinya kosong. Jika akun SSCSN dibuka tetapi ada formasi yang kosong, maka hal ini akan merugikan pelamar. Dia menyebut Pemprov DKI Jakarta yang minta mundur untuk formasi tenaga kesehatan atau nakes dan tenaga teknisi lainnya. Yang lanjut hanya formasi guru, tetapi dia belum mengetahui apakah usulan tersebut disetujui Kemenpan RB atau tidak. Sampai sekarang surat dari Kemenpan RB belum ada, ucapnya. Nah, untuk posisi formasi terbaru itu yang harus dipastikan lebih dahulu sebelum SSCSN dibuka. Kalau SSCSN masih dibuka padahal ada daerah sudah mundur, kata Suherman, akan menimbulkan kehebohan. Karena ada pelamar akan mendaftar di formasi kosong. Kasihan mereka yang sudah berharap padahal formasinya tidak ada. Makanya kan kami tunggu beres itu dahulu. Kalau sudah ada surat Menpan RB, otomatis formasi kosong akan kami hapus dari daftar formasi BBRD Putih Suherman. Nah, kira-kira itu teman-teman. Terkait kenapa situs web pendaftaran SSCSN masih belum dibuka. Ada 6 alasan kenapa masih belum dibuka, teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang akan mengikuti tes, banyak-banyak berdoa semoga permasalahan yang muncul di atas segera bisa terselesaikan dan bisa dibuka secepatnya, teman-teman. Amin. Harapan saya semoga untuk web segera bisa diakses dan teman-teman segera bisa mendaftar sebagai guru pelamar guru P3K tahun 2022 ini. Semoga Tuhan memberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kelulusan bagi teman-teman yang akan menghadapi tes tahun 2022 ini. Mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.